Mas. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang Bu Fitri ya. Sehat-sehat? Alhamdulillah masih sehat ya. Oh ya, hari ini saya ingin mengajak Bapak berdiskusi terkait rencana evaluasi untuk beberapa RPP yang akan saya angkat. Gitu aja Pak. Saya langsung share screen. Ya, monggo. Sudah terlihat Pak? Sampun Bu nggih, sudah terlihat ya. Suara saya jelas nggih? Jelas ya, jelas. Oke, untuk rencana aksi yang pertama, itu kan di RPP saya, tujuan yang pertama itu peserta didik mampu memahami makna kalimat yang dibaca dengan tepat melalui kegiatan membaca terbimbing. Kemudian untuk yang kedua, itu peserta didik mampu memasangkan kalimat dan gambar yang sesuai dengan tepat melalui kegiatan berdiskusi kelompok. Untuk masalahnya ini adalah siswa belum bisa atau belum mampu memahami makna kalimat yang dibaca. Untuk evaluasinya, saya menggunakan 3 penilaian. Yang pertama itu penilaian keterampilan. Saya menggunakan rubrik penilaian ya Pak. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, saya menggunakan instrumennya tes tertulis. Di sini tes formatif dilaksanakan di akhir pembelajaran. Kemudian untuk penilaian sikapnya, saya menggunakan rubrik penilaian observasi. Nah, dari ketiga rencana evaluasi yang saya buat ini, adakah masukan atau saran seperti itu? Oh iya Bu, coba dilihat dulu Bu, instrumennya. Oh iya, sebentar. Sini ya Pak, sudah terlihat? Iya, ampun terlihat. Jadi di sini ada kriteria, kemudian kriterianya kan karena di sini saya menilai keterampilan, itu menjelaskan makna kalimat yang dibaca sesuai dengan masalahnya. Ini skor 1, maksudnya ini skor ya Pak ya, skor 1, ya. Itu jika tidak bisa menjelaskan makna. Kemudian yang kedua sudah bisa menjelaskan, cuman belum tepat. Yang ketiga sudah tepat menjelaskan, cuman belum lancar. Kemudian yang keempat sudah tepat dan lancar dalam menjelaskan makna kalimat seperti itu. Mungkin ada masukan gitu Pak? Sebenarnya sudah bagus ya Bu seperti ini, tapi alangkah baiknya ini apa yang poin-poinnya ini dikasih atas Bu, jadi nanti bisa menambahkan yang ini di bawahnya. Coba Bu diedit Bu. Jadi dibalik gitu ya Pak? Ya dibalik coba. Ya, tapi karena nanti biar lebih enak menilainya nanti. Oke. Seperti ini Pak? J, seperti itu Bu. Oke. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya seperti ini. Bentuknya apa Bu? Soalnya pilihan ganda atau pilihan ganda Pak? Pilihan ganda. Ya. Ya, betul. Jadi, seperti ini sudah sesuai atau perlu ditambah soal lagi? Atau cukup ini saja? Berapa soalnya? 2. 2. Ini kan di kelas 1 Pak. Jadi kalau untuk kemampuan membaca siswa kan belum lancar ya. Jadi takutnya saya kalau misalnya terlalu banyak soal nanti malah tidak selesai-selesai dan membutuhkan waktu yang lama. Ya, memang karena memang kelas 1 ya. Ini berarti kan kalau kelas 1 itu sampai opsinya sampai 3 ya, ABC aja ya. Benar ya. Sesuai. Berarti untuk soal evaluasi assessment ya Pak. Tes formatif ya ini diganti. Assessment. Ya, performa ya. Assessment atau tes formatif? Soal asesmen aja karena kan sudah kelas 1 itu kan merdeka ya Bu. Iya. Asesmen formatif gitu aja. Oh ya, sebentar. Berarti namanya bukan tes formatif ya? Bukan, asesmen formatif. Karena maaf, sebentar. Seperti ini ya? J. Ya. Untuk formatnya sudah seperti ini sudah cukup? Atau ada masukan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Kemudian untuk penilaian sikap saya sudah menggunakan rubrik penilaian untuk apa ini?
penilaiannya. Untuk menilai Ya, atau perlu diganti? nanti di sini kan kalau sikap itu kan biasanya kan untuk menilai penilaian diri ya, siswa ya Bu ya. Nggih. Iya, betul. Bentar tak baca dulu ya, bentar. Nggih. Bu, sudah. Sudah sesuai. Tapi sudah sesuai poinnya di mana? Poinnya sebelah mana? Belum terlihat. Coba di scroll ke bawah, Bu. Ini sudah ada kok, sangat berkembang Ini keterangan harapan. poin. Nilainya kan ada 1, 2, 3, 4 itu biasanya tuh, Bu. Nggih. Berarti ini sudah cukup atau ada sangat berkembang itu berapa poinnya itu biasanya Bu ya? Oh, saya pakai ini. Tapi kalau pakai deskripsi. nggak apa-apa kalau untuk sikap saya tidak kalau bisa. Ya benar, nggak apa-apa. Kalau seperti ini juga nggak apa-apa. Berarti ini sudah cukup ya? Sudah cukup Bu. Oh ya. Saya kembali ke sheet yang tadi. Kemudian untuk masalah yang kedua ada 3 tujuan. Itu yang pertama, siswa mampu memahami isi buku dengan baik melalui kegiatan membaca buku menggunakan flipbook. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali isi buku menggunakan bahasa sendiri dengan tepat setelah membaca buku menggunakan flipbook. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan isi fabel dengan bahasa tulis yang baik setelah membaca fabel menggunakan flipbook. Jadi di sini masalahnya hampir sama dengan masalah yang pertama, cuman medianya saya menggunakan flipbook seperti itu Pak. Untuk penilaiannya fokusnya masih membaca berarti ya Bu? Iya, untuk masalah 1 dan 2 masih membaca. Gitu. Untuk evaluasinya sama seperti yang pertama, jadi ada penilaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya. Perlu saya tampilkan lagi Pak atau? Kalau memang sudah sama seperti yang tadi, sudah aja nggak apa-apa. Oh sudah. Untuk yang sudah ketiga, sama. Ya. Untuk yang ketiga, saya ada 4 tujuan. Itu masalahnya tentang siswa yang kesulitan memahami soal cerita untuk operasi penjumlahan dan pengurangan karena masih kelas 1. Untuk yang pertama, mampu menyelesaikan soal cerita sederhana terkait operasi hitung penjumlahan sampai bilangan 20 dengan menggunakan kalimat matematika yang benar melalui pembelajaran matematika realistik. Yang kedua, mampu membuat sebuah soal cerita tentang penjumlahan sampai bilangan 20 dengan menggunakan bahasa yang baik melalui pembelajaran matematika realistik. Yang ketiga, mampu menyelesaikan soal cerita sederhana terkait operasi hitung pengurangan sampai bilangan 20 dengan menggunakan kalimat matematika yang benar melalui pembelajaran matematika realistik. Yang keempat, peserta didik mampu membuat sebuah soal cerita tentang pengurangan sampai bilangan 20 dengan menggunakan bahasa yang baik melalui pembelajaran matematika realistik. Itu Pak. Untuk penilaiannya hampir sama, cuman saya tuh masih bingung Pak. Dari keempat tujuan ini, untuk keterampilannya kira-kira betul atau enggak nih Pak untuk ininya? Saya share screen yang punya nggih. Okay. Untuk deskripsinya ya? Ya, deskripsi yang atasnya dulu Pak. Seperti ini untuk penilaian keterampilan. Nanti saya ubah karena ini formatnya sama dengan yang depan ya. Ya, nanti dirubah aja Bu. Ya, maksudnya nanti saya ubah untuk deskripsi yang ini Pak. 1, 2. Tidak bisa memahami kalimat matematika dan menyelesaikannya. Itu nanti dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Kenapa nih Pak? Contohnya nanti dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalimat matematikanya itu. Ya, kalau untuk kelas 1 kan kalimat matematikanya masih sederhana. Misalnya dalam operasi penjumlahan itu, misal Andi mempunyai 2 butir kelereng. Kemudian Rini mempunyai 3 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng mereka berdua? Misalnya seperti itu untuk soal ceritanya. Iya. Gitu. Untuk redaksinya mungkin kalau ada yang perlu diubah.
Surabaya aja Bu. Kalau siswa tidak bisa gitu aja. Belum bisa, jangan tidak bisa. Siswa belum bisa memahami kalimat matematika dan menyelesaikannya. Belum bisa itu aja Bu, jangan tidak bisa. Oh, berarti yang untuk yang pertama juga saya ubah belum bisa gitu ya Pak? Dan karena kan nanti kan anak itu kan pasti nantinya kan bisa, jangan tidak bisa. Seperti kita sudah menjas bahwa anak itu tidak bisa, jadi belum bisa aja. Menurut saya seperti itu. Bentar, saya ubah. Nah, itu kan jelas. Yang kedua juga tambah ya siswa gitu aja Bu, biar jelas. Seperti ini sudah mau dirubah ke atas bawahnya enggak yang poinnya langsung ya, aja. Nanti sekarang. Oke, dirubah aja nanti lupa. Oke, sebentar. Seperti ini ya. Oke, cukup. Untuk soal evaluasinya Pak mungkin kalau ada masukan. Sebentar. Ke Ibu. Jadi untuk RPP ini kan dibuat untuk 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama itu fokusnya pada penjumlahan dengan 2 tujuan. Yang pertama itu menyelesaikan soal cerita sederhana terkait operasi hitung penjumlahan sampai 20. Yang kedua itu mampu membuat soal gitu Pak. Yang ke atas dulu Bu, jawab Ibu. Oh maaf, ini LKPD Pak. Ya. Yang soal cerita. Ini Pak. Ini seperti ini. Isian, tapi soal ceritanya sederhana. Oke. Karena kelas 1 memang harus seperti itu, memang harus soalnya sederhana dan biasanya itu soalnya itu ya yang anak-anak tahu. Vino membeli 9 buah coklat. Kira-kira tahu apa tidak? Coklatnya itu coklat apa? Ganti aja Bu biar yang keseharian anak-anak tahu gitu aja. Ya siswa membeli 9 buah lereng atau apa gitu. Anak-anak coklat tahu Pak. Anak-anak coklat tahu. Kalau sudah tahu juga nggak apa-apa. Buat saya nanti kan coklat apa gitu. Permen coklat gitu ya Pak ya? Lebih spesifik. Itu kan sudah ya. lebih spesifik. Maksud saya itu seperti itu Bu. Maksud saya seperti itu. Ya. Nah ini namanya di Bu ini. Vito itu harus huruf besar Bu ya, yang coklat itu. F. Nah situ. Ya walaupun sedikit tapi kan kalau orang tahu kan nanti nggak enak dilihat. Maaf, suaranya Bu, suaranya dengan unmute. Nah. Oke. Kemudian untuk soal yang kedua, kira-kira sudah selesai belum? Buatlah sebuah soal cerita tentang operasi hitung penjumlahan. Ya sudah bisa, nanti kalau jenengan nanti dipandu kemungkinan bisa. Anak-anak tadi pas istirahat misalnya membeli apa nanti ceritakan seperti itu nanti bisa sudah bisa Bu. Ya, karena di LKPD itu kan juga sudah siswa intinya sudah dipandu untuk membuat soal cerita sederhana. Petunjuknya ya. Iya. Petunjuknya sudah ada toh di LKPD toh. Ya udah nggak apa-apa. Berarti ini sudah cukup ya untuk soal evaluasi. Nah, cukup ya. Yeah. Untuk yang keempat ini masalahnya masih sama, yaitu tentang soal cerita, tapi di sini fokusnya pada perbandingan jumlah benda. Untuk tujuan yang pertama itu membandingkan jumlah benda dengan tepat setelah mengelompokkan benda-benda yang tujuan. Oh, ini lebih banyak lebih sedikit itu ya Bu ya? Iya, lebih banyak lebih sedikit. Kemudian yang kedua itu mampu membandingkan jumlah bilangan menggunakan kalimat matematika yang benar melalui pembelajaran PBL berbantuan metode konkret. Ya. Kemudian untuk yang ketiga itu mampu menganalisis kalimat matematika perbandingan yang tepat sesuai dengan kaidah penulisan kalimat matematika yang benar setelah memahami
penggunaan simbol-simbol perbandingan. Untuk rencana evaluasinya sama ya, jadi tetap menggunakan Sama nggih. penilaian itu. Tapi saya mau tanya untuk ini Pak, untuk rubriknya. Ya. Nah, seperti ini. Ini masih sama ya Pak ya, jadi perlu diubah gitu ya? Oke. Nah. Yang jelas kan lebih memudahkan membaca, kalau orang lain membaca itu lebih enak. Iya. Nah, seperti ini ya. Oke. Untuk ininya sudah atau perlu ini Pak disusun lagi redaksinya? Barangkali ada masukan? Seperti tadi juga bisa, Bu. Oh, belum ya? Seperti tadi juga bisa. Belum. Belum aja. Belum bisa. Sudah cukup Pak? Apa ada redaksi yang perlu diubah? Angkanya di tengah kan, Bu? Angkanya. Sudah? Ya, oke. Sampun. Untuk redaksinya tidak diubah? Boten sampun. Saya kira sudah cukup. Ya, untuk penilaian sikapnya, kalau misalnya sama dengan yang RPPAC sebelumnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa karena kan hampir sama ya. Iya. Ini kan hampir yang sama tujuannya itu hampir sama. Cuma materinya yang berbeda aja, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Ibu. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas Pak. Maaf mengganggu waktunya. Sukses, oke. Sukses untuk Bu Fitri. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara terkait rencana evaluasi pada rencana aksi 1 sampai 4 yang sudah saya buat. Sebelumnya saya share screen. Untuk rencana aksi pertama, di sini fokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang kemampuan membaca siswa. Tujuan pembelajaran pada rencana aksi 1 yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami makna kalimat yang dibacanya dengan tepat melalui kegiatan membaca terbimbing. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memasangkan kalimat dan gambar yang sesuai dengan tepat melalui kegiatan berdiskusi kelompok. Untuk rencana aksi 1 ini, saya menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pada penilaian keterampilan, saya menggunakan rubrik penilaian, yaitu menjelaskan makna kalimat yang dibaca. Kemudian penilaian pengetahuan, saya menggunakan tes tertulis atau tes formatif di akhir pembelajaran. Kemudian penilaian sikap, saya menggunakan rubrik penilaian, yaitu pengamatan sikap selama proses pembelajaran. Dari hasil wawancara dengan rekan sejawat, ada beberapa tanggapan yang saya rangkum di sini. Yang pertama, rencana evaluasi sudah sesuai. Yang kedua, ada sedikit perubahan format pada rubrik penilaian keterampilan. Untuk rencana aksi 2, mata pelajarannya masih sama, yaitu fokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan tentang kemampuan membaca siswa. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami isi buku dengan baik melalui kegiatan membaca buku menggunakan flipbook. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali isi buku menggunakan bahasa sendiri dengan tepat setelah membaca buku menggunakan flipbook. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan isi fabel dengan bahasa tulis yang baik setelah membaca fabel menggunakan flipbook. Untuk penilaiannya sama dengan rencana aksi 1, saya menggunakan 3 penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan menggunakan rubrik, yaitu menceritakan isi buku dan fabel. Penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis atau tes formatif pada akhir pembelajaran. Kemudian penilaian sikap saya menggunakan rubrik penilaian, yaitu pengamatan sikap selama proses pembelajaran. Kemudian tanggapan dari rekan sejawat sama seperti RPP yang pertama, yaitu rencana evaluasi sudah sesuai. Yang kedua, perubahan format pada rubrik penilaian keterampilan. Seperti itu. Kemudian untuk rencana aksi 3, fokus pada mata pelajaran matematika tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Untuk tujuan yang pertama, yaitu peserta didik mampu menyelesaikan soal cerita sederhana terkait operasi hitung penjumlahan sampai bilangan 20.
dengan menggunakan kalimat matematika yang benar melalui pembelajaran matematika realistik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat sebuah soal cerita tentang penjumlahan sampai bilangan 20 dengan menggunakan bahasa yang baik melalui pembelajaran matematika realistik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan soal cerita sederhana terkait operasi hitung pengurangan sampai bilangan 20 dengan menggunakan kalimat matematika yang benar melalui pembelajaran matematika realistik. Untuk tujuan yang keempat, yaitu peserta didik mampu membuat sebuah soal cerita tentang pengurangan sampai bilangan 20 dengan menggunakan bahasa yang baik melalui pembelajaran matematika realistik. Untuk evaluasinya, sama seperti rencana aksi sebelumnya, saya menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Untuk penilaiannya menggunakan rubrik penilaian, yaitu memahami kalimat matematika dan menyelesaikannya. Kemudian penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis atau tes formatif. Dalam hal ini saya menggunakan tes bentuk isian. Kemudian yang ketiga, penilaian sikap. Saya menggunakan rubrik penilaian, yaitu pengamatan sikap selama proses pembelajaran. Dari hasil wawancara dengan rekan sejawat, saya rangkum beberapa masukan. Itu yang pertama, rencana evaluasi sudah sesuai, jadi bisa mengukur tujuan pembelajaran. Yang kedua, perubahan format pada rubrik penilaian keterampilan, seperti pada rencana aksi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, perubahan redaksi kalimat pada rubrik penilaian keterampilan, yaitu kata tidak diubah menjadi belum, karena siswa masih berproses. Kemudian yang keempat, soal asesmen formatif disesuaikan dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian untuk rencana aksi yang keempat, yaitu sama dengan rencana aksi yang ketiga, berfokus pada mata pelajaran matematika. Akan tetapi pada rencana aksi 4, materinya berbeda, yaitu tentang membandingkan bilangan. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu membandingkan jumlah benda yang dengan tepat setelah mengelompokkan benda-benda yang sejenis. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membandingkan jumlah bilangan menggunakan kalimat matematika yang benar melalui pembelajaran problem-based learning berbantuan benda konkret. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kalimat matematika perbandingan yang tepat sesuai dengan kaidah penulisan kalimat matematika yang benar setelah memahami penggunaan simbol-simbol perbandingan. Di sini saya menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Untuk penilaian keterampilan, saya menggunakan rubrik penilaian, yaitu membandingkan 2 bilangan menggunakan kalimat matematika yang benar. Untuk penilaian pengetahuan, saya menggunakan instrumen tes tertulis atau tes formatif. Sedangkan untuk penilaian sikap, saya menggunakan rubrik penilaian, yaitu pengamatan sikap selama proses pembelajaran. Dari hasil wawancara dengan teman sejawat, ada beberapa hal yang saya simpulkan di sini, yaitu rencana evaluasi sudah sesuai. Yang kedua, perubahan format rubrik penilaian keterampilan. Ada sedikit yang diubah. Kemudian yang ketiga, perubahan redaksi kalimat pada rubrik penilaian keterampilan. Sama seperti rencana aksi yang ketiga, yaitu kata tidak diubah menjadi belum, karena siswa masih berproses. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya. Mungkin ada masukan atau saran. Saya persilahkan. Terima kasih. Selamat sore.